Baik, untuk selanjutnya kita akan mempraktekkan untuk lab locating log files. Jadi tujuan di lab ini kita akan jadi lebih familiar dengan kita locating dan memanipulasi Linux log files. Yang kita butuhkan di sini adalah security workstation virtual machine. Tentu saja yang pertama kita akan login ke security workstation virtual machine kita. Ini saya sudah start di sini. Ini adalah tampilan awalnya untuk virtual machine kita. Kemudian sebelum itu kita akan masuk ke part 1 overview dari log file. Jadi apa itu log file? Log files itu adalah file yang digunakan untuk komputer untuk mencatat peristiwa, program perangkat lunak, proses latar belakang, layanan atau transaksi antar layanan, termasuk sistem operasi itu sendiri. The file log itu tergantung pada aplikasi yang menghasilkannya. Terserah pengembang aplikasi, developer untuk menyesuaikan dengan konvensi log file. Dokumentasi perangkat lunak juga harus menyertakan informasi tentang file log. Kemudian log files itu pada dasarnya adalah cara untuk melacak suatu peristiwa tertentu. Jenis informasi yang disimpan juga bervariasi tergantung pada aplikasi atau layanan yang menghasilkan peristiwa tersebut. Oke, langsung saja kita ke langkah yang pertama, yaitu kita lihat ada web server log file example. Jadi di sini hanya contoh ya. Di sini consider a single log entry below. Jadi di sini adalah sebuah log yang di generate Apache, salah satu web server. Nah, dalam satu single line ini, log ini, itu terdapat beberapa informasi. Yang pertama ada timestamp. Jadi part ini itu merekam kapan suatu peristiwa itu terjadi, dan itu sangat penting karena server log itu akan mensinkronkan dan melakukan cross-referencing dan juga tracking back events. Ya, itu tadi untuk timestamp. Kemudian yang kedua ada type. Type ini adalah jenis peristiwanya itu apa. Jadi di case ini adalah sebuah error ya. Karena di sini ada file doesn't exist, or error ini. Ini adalah type-nya. Kemudian selanjutnya ada PID atau proses ID yang mengandung informasi ya tentang proses ID dari peristiwa ini. Di sini PID-nya 3548. Kemudian ada client. Jadi ini ada merekam IP address dari klien yang request. Di sini ada 209.165 ini ya. Kemudian lalu ada deskripsi yang berisi deskripsi dari event itu apa. Di sini deskripsinya adalah file doesn't exist. File ini tidak ditemukan. Oke. Kemudian kita bisa menjawab untuk pertanyaan lab ini. Based on the log entry above, describe what happened. Jadi langsung saja kita menjawab ya. Oke, jadi untuk jawabannya pada hari Rabu tanggal 22 Maret ini ya, di jam sekian itu klien request klien dengan IP address ini, itu dia request file yang tidak exist, yaitu namanya favicon.ico ini ya. Di pad ini, tapi sistem tidak menemukan adanya file ini, karena itu dia error. Oke, selanjutnya di sini ketika kita ketikkan cat for log stash storyar log, coba saya akan copy di sini. Kemudian saya pergi ke terminal, lalu kita paste. Maka di sini akan muncul beberapa informasi ya yang mungkin terlihat tidak beraturan di sini, dan mungkin kalau dibaca agak sedikit susah untuk dibaca. Pertanyaan adalah, is the output above still considered a web transaction? Jelaskan kenapa output dari cat command itu formatnya berbeda daripada output yang ada di sini. Oke, langsung saja kita jawab. Oke, jawabannya adalah iya benar, ini adalah sebuah web event, dan bidang ini itu urutannya berbeda ya. Tapi get message, kemudian kehadiran dari client IP server, maksud saya client IP address, dan kemudian referensi ke beberapa web browser di HTTP v1.1 itu membuktikan bahwa ini adalah sebuah web server log file. Jadi ini adalah sebuah web server log file, dan formatnya berbeda. Kenapa? Karena layanan itu dikonfigurasi untuk merekam
bidang yang berbeda di urutan yang berbeda juga. Kemudian kita lanjut ke step 2, yaitu kita akan operating system log file example. Jadi ini adalah contoh dari log file dari sebuah operating system ya. Di sini kalau kita misalnya ketikkan sudo more var log message, maka akan muncul di sini seperti ini. Kita coba kalau misalnya di sini, maka sudo var sudo more var message. Oke, dia tulisannya cannot open karena no such file or directory. Jadi di virtual machine saya itu tidak ada file var log message. Jadi langsung kita lihat contoh yang di sini saja. Kita notice bahwa ada beberapa yang ada di list di sini itu berbeda dengan log file yang milik web server yang ada di atas tadi. Karena operating system itu sendiri itu generate lognya itu recorded event are in relation to the OS itself, bukan berbeda dengan web server yang tadi. Kemudian untuk pertanyaan lab ini, can you find evidence? Apakah kamu bisa menemukan bukti bahwa di log apakah ada log entries shown above? If so, in what lines? Jadi kita di sini ada tulisan log files are very important for troubleshooting. Asumsikan bahwa user dengan sistem spesifik report that all network operations were slow around 4:20 AM on May 19. Maka jawaban dari lab ini adalah oke, kita lanjut di part yang kedua, yaitu kita akan locating log files in unknown systems. Jadi ketika kita bekerja dengan software yang baru, langkah pertama itu adalah kita akan melihat dokumentasi yang menyediakan informasi-informasi penting tentang sebuah software itu sendiri, termasuk informasi tentang log files-nya. Menggunakan command man atau man, itu kita akan menampilkan dari manual page Nginx. Kita akan coba untuk mempraktekannya di sini. Kita ketikkan man Nginx. Maka di sini adalah System Manager's Manual dari Nginx. Jadi dari name Nginx itu adalah HTTP and reverse proxy server, mail proxy server. Dan di sini juga ada deskripsinya. This Nginx is an HTTP and reverse proxy server, a mail proxy server, and a generic TCP or UDP proxy server. Dan itu Nginx terkenal dia high performance, stability, dan juga fiturnya yang banyak. Dan juga konfigurasinya juga simple. Dan dia low resource consumption juga. Kemudian kita bisa scroll down, kemudian kita melihat ada Nginx logging section di bagian manual. Kita scroll down. Nah, ini adalah debugging log. Di sini adalah log files dari, maksud saya debugging log dari Nginx. Oke, kemudian kita juga bisa melihat informasi tentang file yang digunakan dari si Nginx itu sendiri. Kita akan scroll down lagi ke bagian files. Di sini ada run Nginx PID. Pastinya ini berisi tentang PID dari Nginx. Kemudian ada Nginx conf. Ini berisi konfigurasi file dari Nginx. Dan ini ada error log. Error log ini menyimpan error log file dari Nginx itu. Kemudian kita lanjut ke bawah. Di sini kita akan menggunakan ps and grep command untuk memastikan bahwa Nginx itu sedang berjalan di virtual machine kita. Kita akan ketikkan seperti ini, ps ax grep Nginx. Oke, kita lihat di sini ya, Nginx ternyata sedang berjalan di virtual machine kita. Di sini ada Nginx master process, Nginx worker process dengan masing-masing PID-nya. Oke, selanjutnya secara desain atau by design, CyberArk Workstation VM itu akan menggunakan default location dan juga definition sebanyak mungkin. Secara konvensional,
Directory varlog itu menyimpan berbagai berkas log untuk berbagai aplikasi dan juga layanan atau service. Sementara berkas konfigurasi disimpan di bawah directory /etc atau etc. Meskipun halaman manual Nginx itu tidak menyediakan lokasi yang tepat untuk berkas lognya ya atau log filesnya, namun tidak hanya menegaskan bahwa Nginx mendukung pencatatan tapi juga mengisyaratkan lokasi configuration files, karena lokasi log files itu seringkali dapat dikustomisasi dalam configuration files. Oke, langkah selanjutnya kita akan coba menggunakan command ls untuk melihat di dalam file etc dan mencari untuk configuration filesnya dari Nginx. Oke, kita ketikkan ls etc. Oke, di sini kita akan cari, di sini ada Nginx ya. Artinya dia ada filenya dari Nginx. Sekarang kita akan masuk ke dalam sana, berarti ls ya, ini ls min l etc Nginx ya. Oke, di sini kita ada namanya file nginx.conf. Ini adalah salah satu file konfigurasi dari Nginx. Kemudian kita akan coba untuk mengedit dari konfigurasi Nginx ini dengan command cat. Kita akan masuk di cat etc nginx nginx.conf. Oke, di sini adalah konfigurasi filenya dari Nginx. Lalu ketika kita lihat di configuration filenya itu tidak ada yang menyebutkan secara langsung lokasi dari log filesnya dari Nginx. Di sini kita lihat ya tidak ada ya yang menyebutkan log files dari Nginx itu di mana. Kemudian kita akan mencoba untuk mencari di ini ya, file varlog ini. Kita akan memakai command ls lagi, ls min l varlog. Oke, kita lihat di sini ada Nginx, maka kita akan masuk ke sana. Tapi untuk masuk kita akan menggunakan perintah sudo karena harus root user untuk bisa mengakses file itu. Sudo ls min l kemudian varlog nginx, varlog nginx. Oke, di sini kita sudah masuk ya, ada access log kemudian error log. Nah, ini mungkin adalah sebuah log filesnya dari Nginx. Sekarang kita akan coba untuk beralih ke bagian selanjutnya. Kita akan memonitor file-file ini dan kita akan konfirmasi apakah mereka adalah log files dari Nginx. Kemudian di part yang ketiga kita akan memonitor log files secara real time. Jadi seperti yang kita lihat pada bagian sebelumnya ya. Jadi file log files itu dapat ditampilkan dengan banyak alat yang untuk menampilkan atau banyak tools yang kita bisa gunakan untuk menampilkan dari log files itu sendiri. Seperti cat, more, less, dan nano itu juga bisa digunakan untuk bekerja dengan log files. Tapi tool ini tidak ada yang cocok untuk melakukan pemantauan secara real time. Akhirnya para developer itu merancang berbagai tool yang memungkinkan kita memantau log files itu secara real time, atau istilahnya kita memonitor secara real time. Dan beberapa tools itu berbasis teks, sementara yang lain memiliki graphical interface. Nah, pada lab ini kita akan berfokus pada tools yang namanya tail. Using the tail command. Jadi sebuah tools yang sederhana namun cukup efisien ya, yang tersedia di hampir semua sistem berbasis Unix. Oke, kita akan langsung saja praktekkan untuk tail. Jadi perintahnya sudo tail varlog nginx access log. Kita akan coba untuk mengakses ini ya, file ini. Sudo tail varlog nginx access
Oke, kita sudah masuk ya. Kita udah bisa melihat, memonitor log files dari Nginx ini. Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baris. Nah, ada catatan jika kita tidak melihat any log entries, kita bisa ke web browser, ketikkan 127.001 dan kemudian kita refresh, maka dia akan menambahkan baris baru di sini. Oke, lalu kemudian kita akan menggunakan option n, min n, untuk menspesifikasi berapa banyak lines yang kita mau untuk kita monitor. Jadi perintahnya sama. Misalnya saya ingin mengambil 4 baris ya. Jadi kita perintahnya sudo tail min n 4, kemudian var log nginx access.log. Maka dia hanya menampilkan 4 baris, 1, 2, 3, 4. Tepat 4 baris seperti yang saya minta. Kemudian langkah selanjutnya kita juga bisa menggunakan command tail dengan option minf, di mana dia akan di sini kuncinya kita akan memantau secara real time. Jadi perintahnya seperti ini. Atau mungkin saya akan langsung copy saja di sini. Paste. Sorry. Sudo tail f var x access. Oke, di sini kita memantau secara real time. Di sini kita lihat yang terakhir ada 28 Oktober 254 23 25424. Kemudian kalau kita mencoba untuk misalnya kita membuka web browser, lalu kita akan ketikkan 127.0.0.1. Nah, ini halaman welcome to Nginx, kemudian kita refresh ya. Kita refresh kali-kali, maka dia secara otomatis dia tidak akan memantau. Di sini real time ya. Jadi 28 Oktober 03.35.17, di mana waktu saat saya refresh tadi berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi tail min f ini digunakan untuk memantau secara real time, monitoring secara real time. Oke. Kemudian untuk mengakhiri kita bisa tekan Ctrl C ya. Oke, kita sudah keluar. Step yang kedua, kita punya bonus tool yang namanya journal.ctl. Jadi Security Workstation VM atau virtual machine berbasis Arch Linux dikategorikan sebagai distro Linux. Arch Linux didesain untuk menjadi ringan, minimalis, dan juga sederhana. Dan sebagai bagian dari filosofi desain ini, Arch Linux menggunakan sistem D sebagai sistem init. Di Linux, proses init itu adalah proses pertama yang dimuat ketika komputer melakukan booting. Init secara langsung atau tidak langsung itu merupakan induk dari semua proses yang berjalan pada sistem. Dan proses ini dimulai oleh kernel pada saat boot dan terus berjalan hingga komputer dimatikan. Biasanya init memiliki ID proses, PID-nya itu 1. Nah, sistem init ini adalah sekumpulan aturan dan konvensi yang mengatur bagaimana ruang disediakan untuk user. Dan sistem init juga menentukan parameter seluruh sistem seperti file konfigurasi global, struktur pencatatan, dan juga manajemen layanan. Kemudian sistem D itu adalah sistem init modern yang didesain untuk menyatukan konfigurasi Linux dan perilaku layanan pada semua distro Linux dan telah semakin banyak diadopsi oleh distro Linux utama. Arch Linux bergantung pada sistem D untuk fungsionalitas init. CyberOps Workstation VM ini juga menggunakan sistem D. Oke, kemudian sistem Journal D atau sebut saja Journal D itu adalah sebuah sistem event dari sistem D dan menggunakan berkas biner append only yang berfungsi sebagai berkas log. Dan kita perhatikan bahwa Journal D itu tidak menghalangi penggunaan sistem logging lain seperti syslog dan juga rsyslog.
Oke, kemudian kita langsung saja kita praktekkan ya, menggunakan tools journal.ctl, kita ketikkan di terminal journal.ctl. Maka kita akan mendapatkan banyak sekali informasi di sini, berapa baris ya. Oke, kemudian kita akan jawab pertanyaan lab ini, how can you run journal.ctl and see all log entries? Jawabannya adalah, jadi ketika kita ingin menggunakan journal.ctl dan melihat semua log entries, maka kita harus berperilaku sebagai root user. Jadi running journal.ctl sebagai root user akan menampilkan semua entry. Jadi kita harus menggunakan command sudo untuk berperilaku sebagai super user. Lalu selanjutnya, journal.ctl itu juga include opsi untuk filtering outputnya. Kita misalnya min B. Opsi min B ini digunakan untuk filter boot related log entries saja. Jadi dengan menggunakan sudo journal.ctl min B. Maka ini adalah boot related dari log entries yang bisa kita lihat. Kemudian ada juga yang lain seperti min 1, min 2. Ini untuk melihat entries yang related to last boot. Jadi misalnya kita hanya ingin melihat 2 atau 1, maka kita bisa tambahkan angka di belakangnya di sini. Kemudian ada juga list boot. Itu opsi untuk melihat preview boot yang sebelumnya. Jadi sudo journal.ctl. Kemudian di sini min list min boots. Oke, di sini ada 2 ya. Kemudian use the min since untuk menspesifikasi range waktunya kapan yang log entries harus ditampilkan. Misal 2 jam yang lalu atau 1 hari yang lalu. Saya masukkan misalnya seperti ini, sudo journal.ctl since 1 day ago. Maka dia akan muncul semuanya di sini. Log entries 1 hari yang lalu. Kemudian journal.ctl juga bisa digunakan menampilkan log entries yang relate untuk layanan yang spesifik dengan opsi min U. Misal saya ingin mencari log entries dari service Nginx ya, layanan Nginx, maka kita bisa ketikkan di sini sudo journal.ctl min U nginx.service. Oke, maka di sini ada log entries-nya. Jadi pada Februari 10 installing high performance server, started, stopping, Nginx service, deactivate successfully, stopped high performance, dan yang lain-lain. Kemudian juga bisa dikombinasikan dengan yang lain, misalnya kita juga bisa memantau secara real time dengan menggunakan minf, hampir sama seperti tail tadi. Jadi kita ketikkan sudo journal.ctl minf, maka dia akan memantau log file secara real time. Kita juga bisa melakukan seperti ini, misalnya service Nginx secara real time, kita tinggal tambahkan minf saja di belakangnya. Oke, kemudian untuk refleksi, jadi log files itu ternyata sangat penting untuk kita melakukan troubleshooting atau pemecahan masalah. Dan lokasi dari log files itu mengikuti konvensi, tapi pada akhirnya ini adalah pilihan dari developer. Kemudian seringkali informasi log file seperti lokasi, nama file, dan lain-lain itu disertakan di dalam dokumentasi. Jika dokumentasi tidak menyediakan informasi yang berguna tentang log files, maka kombinasi dari web research dan juga investigasi sistem harus digunakan. Lalu jam harus selalu disinkronkan untuk memastikan semua sistem itu memiliki waktu yang benar. Jika jam tidak diatur dengan benar, maka akan sangat sulit untuk melacak kembali kejadian. Dan juga penting untuk memahami kapan peristiwa itu terjadi. Selain itu, kejadian dari sumber yang berbeda itu seringkali dianalisis pada waktu yang sama. Baik, mungkin cukup itu saja untuk praktikum lab locating log files dari saya. Kita sudah belajar tentang locating dan manipulating Linux log files.
Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, saya Gusti Gratia.